Halo semua, kembali lagi di channel Okawai. Duh, maaf banget ya kan, baru bisa upload. Soalnya HP ku rusak. Ini juga aku niatin sih, edit di AE. Oke, kita lanjut ke pembahasan seri Gensuki Vol 15 per 1. Oh iya, karena channel ini sudah bisa buat postingan, jadinya besok aku pengen tahu request kalian tentang ragam anime lainnya. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah subscribe dan like jika kalian suka dengan video ini. Scene memperlihatkan area pertempuran hancur total akibat pertarungan Rio dengan Lucius. Setelah kematian Lucius, Rio menghampiri Christina. Di sana, Rio bertanya mengenai kondisi Flora. Christina akhirnya menceritakan semuanya kepada Rio, bahwa Flora terkena racun laba-laba. Rio yang tahu akan hal itu memberikan ramuan ajaib kepada Christina dan juga untuk Flora. Namun, Christina yang melihat Rio berlumuran darah akibat pertarungan sebelumnya, Christina menyuruh Rio untuk mengambil ramuan ajaib yang telah diberikan kepadanya. Tapi Rio memberitahukan bahwa lukanya sudah diobati secara perlahan, sehingga ramuan ajaib itu tetap diberikan kepada Christina. Sementara itu, Duran yang sudah melihat pertarungan hebat Rio memutuskan angkat tangan dan mencoba menjelaskan hubungannya dengan Lucius. Akhirnya Rio mengetahui bahwa dua saudari cantik yang telah diculik adalah bentuk kesepakatan antara Duran dan Lucius. Namun Rio menegaskan bahwa dia akan membawa dua saudari cantik itu bersamanya. Duran yang mendengar hal itu tidak berani menentang keputusan Rio. Akan tetapi, Duran menawarkan kepada Rio untuk bekerja sama. Tentu saja dengan hadiah berupa cuan dan ciwi-ciwi. Tapi Rio yang sudah punya banyak ciwi cantik, termasuk dua saudari, Rio memberitahukan bahwa dia tidak tertarik dengan tawaran tersebut. Duran masih bersikeras akan hal itu, tapi Rio akhirnya memberikan pedang sihir Lucius kepada Duran sebagai bentuk penolakan tawaran. Duran akhirnya menerima tawaran dari Rio. Beberapa menit setelah Duran pergi, Rio mulai melepaskan gelang yang ada di leher Christina. Awalnya Christina sangat kaget karena dia tidak merasakan cekikan yang ada pada di lehernya. Namun dia kaget ketika gelang itu terlepas dari lehernya tanpa mendengar Rio mengucapkan mantra sihir. Kemudian Rio melanjutkan perjalanannya dengan membawa dua saudari cantik pergi ke tempat yang aman. Sebelum berangkat, Christina memohon kepada Rio bahwa dia ingin sekali mengobati luka Rio. Rio yang melihat hal itu, akhirnya Rio menerima keinginan Christina untuk menyembuhkan lukanya. Pada akhirnya, mereka melanjutkan perjalanan dengan Rio menggendong Christina di punggungnya sambil membawa Flora. Di perjalanan, Christina sangat gugup dan berpikir, apa yang harus aku lakukan? Aku belum mandi. Christina berpikir bahwa Rio pasti mencium aroma tubuhnya yang belum pernah mandi semenjak pergi dari rumah kabin. Lebih tepatnya 2 hari. Namun Rio yang peka akan hal itu, akhirnya Rio bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Tolong pegangan dengan erat. Christina menjawab, Bu, bukan apa-apa. Mereka akhirnya berjalan sedikit lebih cepat, dengan Rio menggunakan seni roh angin. Rio akhirnya tidak menyembunyikan fakta itu, karena dia sudah bertarung dengan Lucius menggunakan seni roh. Tapi ketika Christina bertanya kepada Rio, bagaimana kamu bisa terbang? Rio menjawab, aku memanipulasi angin. Rio ingin sekali menjelaskan seni roh kepada Christina yang sudah melihat pertarungannya. Tapi Rio tidak tahu harus mulai dari mana. Pada akhirnya, Christina hanya bisa menerima penjelasan singkat yang diucapkan Rio. Lalu, Rio meminta kepada Christina agar segera menyembuhkan lukanya. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Pada akhirnya, Rio mengeluarkan rumah batu demi keselamatan kedua saudari cantik. Rio berpikir harus melakukan hal itu, karena Christina sudah melihat dia menggunakan seni roh. Christina yang masih sadar sangat kaget melihat isi rumah batu. Faktanya, Rio memiliki 2 rumah batu, yang satu untuk tempat tinggal Sarah dan yang lainnya, sedangkan yang satunya adalah yang biasa Rio bawa ketika Rio berpergian sendirian.
Namun Rio sudah melakukan persiapan dengan meminta Miharu dan Asia belanja lebih banyak jika hal sesuatu terjadi, dan benar saja hal itu terjadi saat ini. Sementara Christina yang sudah memilih pakaian, Rio yang berada di ruang tamu telah menyediakan minuman es teh kepada mereka berdua. Christina yang melihat hal itu langsung meminumnya hingga habis. Setelah Rio mempersilahkannya, namun wajah Christina sangat merah karena Rio melihat dirinya saat minum tanpa menggunakan etika. Rio berkata, "Tidak apa, yang penting Yang Mulia harus minum dengan benar untuk selanjutnya." Perkataan dari Rio membuat wajah Christina semakin merah. Pada saat yang sama, Flora mulai terbangun dari tidurnya. Tubuh Flora masih lemas akibat pengaruh obat yang diberikan Rio. Di saat itulah, Christina memberanikan dirinya tentang mengungkapkan identitas Rio. Rio yang pada saat itu hanya bisa menerima semuanya. Christina juga menjelaskan selama di akademi. Dia menyadari bahwa Rio tidak mencoba membunuh Flora dengan mendorongnya. Tapi Christina tidak berani berbicara pada saat itu. Rio yang mendengar hal itu mulai berkata sambil tersenyum, "Itu bukan apa-apa, tapi aku tidak pernah mendorong Flora dari atas tebing." Christina menjawab, "Aku percaya padamu." Flora yang mendengar lalu berkata, "Aku juga percaya padamu, Tuan Haruto." Bukan, aku selalu percaya padamu." Ungkapan mereka berdua membuat hati Rio menjadi lebih tenang. Kemudian Rio membawa mereka berdua menuju bak mandi. Di sana, Rio menjelaskan tentang cara mandi di pemandian air panas. Lalu setelah menjelaskan, Rio mulai mengambil handuk untuk mereka berdua. Sementara Rio mengambil handuk, Flora bertanya kepada Christina mengenai Christina pernah menampar Rio pada saat berada di daerah kumuh. Christina menjawab dengan benar bahwa dia memang melakukan hal itu. Kemudian Christina baru menyadari bahwa perkataannya pada saat itu sangat tidak sopan. Dia berkata kepada Rio dengan jelas bahwa daerah kumuh itu adalah daerah kotor dan bau. Tapi untuk saat ini, mereka berdua mengalami hal itu. Oleh sebab itu, mereka berdua saling mencium aroma tubuh mereka, mulai dari Christina mencium Flora dan sebaliknya. Tapi ketika momen itu, Rio berada di belakang mereka berdua dan melihat hal itu. Christina sangat kaget melihat Rio dan wajahnya langsung merah. Begitupun dengan Flora. Christina berkata, Tidak, ini tidak benar, ini tidak seperti yang kamu pikirkan." Rio menjawab dengan ekspresi dipaksakan, "Ya, aku sadar bahwa kalian sangat akrab." Setelah itu, Rio pergi dan meninggalkan mereka berdua. Dua saudari cantik mulai mandi di pemandian air panas. Di sana, Flora yang sebelumnya mendapat larangan oleh Rio bahwa Flora tidak boleh berendam di bak mandi air panas. Terpaksa Flora menyuruh kakaknya, yaitu Christina, untuk menggantikan hal itu. Christina yang telah selesai mandi, akhirnya menerima keinginan adiknya. Tapi hal itu membuat Christina pusing karena berendam di air panas terlalu lama. Flora yang melihat hal itu bergegas keluar dari kamar mandi dengan tubuh yang sudah diselimuti handuk. Dia menuju ke tempat Rio. Rio melihat penampilan Flora mulai merah di wajahnya dan memalingkan pandangannya. Flora memberitahukan bahwa kakaknya merasa pusing. Rio yang mendengar hal itu bergegas menuju ruang ganti dan menyuruh Flora untuk masuk ke kamar mandi. Singkat cerita, Rio sudah menjelaskan bahwa Christina baik-baik saja. Itu disebabkan karena aliran darah bekerja lebih cepat ketika suhu tubuh berubah secara drastis. Mereka berdua hanya bisa menerima penjelasan dari Rio. Kemudian di pagi harinya, Rio seperti biasa melakukan rutinitasnya, yaitu latihan. Akan tetapi, dua saudari cantik melihat aksi Rio saat latihan. Hal itu membuat mereka berdua menjadi kagum dengan sosok Rio. Rio yang tidak tahan akan pujian berusaha masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, Rio mulai menjelaskan tentang rencana ke depannya. Rio mulai menjelaskan bahwa sihir yang dia pakai bukanlah sihir pada umumnya, melainkan seni roh. Orang yang menggunakan seni roh, maka dia tidak akan bisa menggunakan sihir. Begitulah penjelasan singkat Rio kepada mereka berdua.
Akhirnya mereka berdua menyadari alasan Rio tidak bisa menggunakan sihir saat berada di akademi. Rio juga menjelaskan bahwa dia tidak pernah mendorong Flora jatuh dari atas tebing. Rio juga memberitahukan bahwa Stewart yang melakukan hal itu. Christina dan Flora yang mendengar fakta tentang hal itu langsung meminta maaf. Tapi Rio tidak mempermasalahkan hal itu. Rio sudah memaafkan mereka berdua. Tapi Christina dan Flora terus mendesak Rio bahwa Rio harus membenci pada mereka berdua. Tapi sayangnya Rio mulai memaafkan kesalahan mereka berdua yang telah terjadi di masa lalu. Akhirnya Christina dan Flora mulai merasa tenang karena mereka berdua sudah dimaafkan tentang kesalahannya di masa lalu. Kemudian Rio bertanya kepada Christina mengenai organisasi faksi kerajaan Beltram yang dipimpin Christina saat ini. Setelah hilangnya Christina dan Flora, hal itu membuat Huguenot akan mengambil langkah lebih dulu, kata Rio. Christina yang pada akhirnya mulai bisa memahami rencana Huguenot berkata, "Bisakah Tuan Amakawa membawa kami menuju kerajaan Galarch?" Rio menjawab, "Untuk apa?" Christina mulai menjelaskan bahwa mereka harus kembali lebih cepat sebelum Huguenot meminta kepada kerajaan Galarch. Oh ya, sedikit info, jadi untuk bisa melakukan pemberontakan terhadap Beltram yang saat ini dikuasai oleh Proxia, pahlawan Hiroaki harus bertunangan dengan Flora ataupun dengan Christina. Tapi sebelumnya Hiroaki sudah bertunangan dengan Flora, namun belum dipublikasikan. Sehingga hal itu tidak berarti. Tapi berbeda dengan kerajaan Galarch, di mana putri Charlotte dan Rosalie memiliki darah dari kerajaan Beltram. Apabila Hiroaki bertunangan dengan mereka, maka kerajaan Beltram akan sepenuhnya kehilangan hak waris tahta murni dari darah kerajaan Beltram, yaitu Flora dan Christina. Oke, paham ya? Jadi, jika hal itu terjadi, maka Flora dan Christina tidak bisa memerintahkan Beltram sama sekali, seperti yang telah dijanjikan ayahnya kepada mereka berdua. Oke, kita lanjut. Setelah mendengar penjelasan dari Christina, akhirnya Rio memutuskan bahwa dia akan membawa mereka berdua menuju ke kota Galtuk, kerajaan Galarch, secepatnya. Oke kan, mungkin segini aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video lain. Bye-bye.